Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu USB stick DVB T2 tuner atau tuner untuk televisi digital yang dapat kita pasangkan pada PC, laptop, ataupun semua perangkat yang berbasiskan Android, seperti pada Android Box, smartphone, ataupun pada head unit di kendaraan kita yang sudah menggunakan sistem operasinya itu adalah Android. Mereknya itu adalah Steren, harga di pasaran range-nya 300 ribuan sampai dengan 400 ribuan. Seperti biasa, untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Berikut ini merupakan beberapa yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita sudah mendapatkan CD driver. Selain driver, ini juga terdapat software yang dapat kita installkan pada PC ataupun laptop. Namun ini tidak bisa untuk saya cobakan mengingat laptop yang saya miliki tidak memiliki CD-ROM atau DVD-ROM. Selain itu kita juga mendapatkan antena. Nah, ini adalah bentuk dari antenanya. Kabelnya ini juga cukup panjang ya, kurang lebih ya bisa dilihat ya untuk panjangnya itu ya mungkin bisa sepanjang 1,5 meter. Namun walaupun demikian, jika kita ingin pasangkan di rumah, ini tidak direkomendasikan. Mengingat ini tidak baik ya, kurang sensitif, kurang cocok untuk lokasi kita yang ada di Indonesia. Dimana untuk lokasi saya tidak bisa untuk menangkap sinyal sama sekali. Akan tetapi mungkin saja ini bisa dipakai untuk teman-teman yang lokasinya berdekatan dengan pemancar ataupun dipasangkan di kendaraan ataupun mobilnya, begitu ya. Lalu ada buku petunjuk, ini merupakan buku petunjuknya. Dalam buku petunjuk ini secara jelas dijelaskan bagaimana cara memasangkannya pada PC ataupun laptop. Termasuk di sini juga digambarkan atau diberikan petunjuk pemasangannya pada smartphone ataupun pada tablet. Jika ingin memasangkannya pada smartphone, ya harus ditambahkan dengan perangkat OTG. Perangkat OTG-nya tidak terdapat dalam paket penjualan. Dan ini merupakan USB stick untuk televisi digital tersebut. Ya, warnanya itu adalah hitam glossy. Dan ini merupakan port untuk antenanya. Pemasangannya sangat mudah sekali. Nanti akan saya pasangkan untuk dua Android box yang berbeda untuk jenis Android-nya dan versi dari Android-nya. Pertama saya akan coba pasangkan nanti pada Mi Box S ini. Jadi tinggal kita colokkan saja seperti itu. Sama seperti pada Android box yang lain, mekanismenya juga sama seperti itu, tinggal dicolokkan saja. Jadi setelah kita colokkan baru selanjutnya kita installkan aplikasi yang dibutuhkan. Perlu teman-teman ketahui, untuk kedua Android box ini, Mi Box X dan EVPad 5P ini, secara spesifikasi berbeda. Mi Box S ini RAM-nya hanya 2 GB, kemudian storage 8 GB. Sementara untuk EVPad ini 4 GB untuk RAM-nya dan storage-nya 32 GB. Untuk prosesornya bisa di googling sendiri ya, yang jelas pasti berbeda. Kemudian begitu juga yang terpenting di sini adalah sistem operasinya. Sistem operasinya jenisnya pun juga berbeda. Untuk Mi Box S ini menggunakan Android TV untuk sistem operasinya, versinya adalah versi 9. Sementara untuk EVPad 5P ini dia menggunakan Android tablet, versinya adalah versi 7. Nah, dikarenakan terdapat banyak perbedaan, tentunya hasilnya pun akan berbeda pada saat kita memasangkan USB stick untuk televisi digital ini. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana performance dari USB stick keluaran dari Steren ini di saat kita gunakan pada kedua Android box ini. Sementara untuk pada PC ataupun laptop mungkin nanti akan saya update saja di IG atau kalau perlu nanti kita buatkan video tersendiri. Termasuk nanti kita akan cobakan juga ya pada head unit yang sudah menggunakan Android. Untuk pemasangan sangat mudah sekali. Cukup dicolokkan saja ke port USB yang sudah tersedia, lalu pasangkan antena TV digital. Sebaiknya menggunakan antena outdoor, bukan antena bawaan dalam paket penjualan ini. Untuk contoh yang pertama ini, Steren USB stick DVB T2 digunakan pada Android box, yaitu Mi Box S, dengan menggunakan sistem operasi Android TV versi 9. Buka Play Store, lalu cari aplikasi FTA Tuner Loader. Dan install, kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasinya selesai. Setelah proses instalasi selesai, lalu selanjutnya buka aplikasi tersebut, tentukan area yaitu Indonesia dan scan. Nah, terdapat total 17 channel. Untuk jumlah channel ini tentunya sesuai dengan lokasi kita masing-masing. Untuk kualitas video dan audio, agar penilaiannya tidak subjektif, silakan dinilai sendiri saja.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita baru saja menunaikan ibadah sholat Id di hari raya. Jika diperhatikan, untuk audio tidak ada masalah sama sekali, namun untuk video, gambarnya tidak mulus seperti bergaris yang sangat jelas kelihatan sekali jika menggunakan TV 14 inch ke atas, terutama pada teks yang berjalan. Dengan menggunakan sistem operasi Android TV 9 terintegrasi dengan aplikasi FTA Tuner Loader, terdapat fitur program guide atau EPG yang dapat digunakan pada channel yang mendukung seperti Metro TV. Terdapat juga fitur closed caption seperti ini. Selain itu juga terdapat fitur PIP, yaitu Pictures in Pictures, di mana kita dapat memilih aplikasi selanjutnya yang akan dibuka tanpa mengganggu tayangan yang sedang kita tonton. Namun tidak terdapat fitur record dan time shift pada sistem operasi Android TV ini. Pada Idul Adha tahun ini, Irfan Hakim membeli sapi berjenis limosin bernama Wisanggeni dengan bobot 1,3 ton. Tidak main-main, sapi milik Irfan ini menyandang gelar juara kedua. Kedua kita cobakan pada Android Box, yaitu EVPad 5P yang menggunakan sistem operasi Android tablet versi 7. Setelah USB stick dicolokkan dan antena ke port USB yang tersedia, selanjutnya kita buka Play Store dan cari aplikasi Pad TV HD, lalu install. Setelah proses instalasi selesai, selanjutnya kita lakukan proses scanning dengan area Indonesia. Total terdapat 17 channel sama seperti yang sebelumnya. Untuk fitur, terdapat tambahan fitur record, di mana kita dapat merekam tayangan yang sedang kita tonton. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal. Akan tetapi fitur PIP atau Pictures in Pictures tidak dapat digunakan karena fitur ini hanya mendukung sistem operasi Android versi 9 ke atas saja. Dan niat baik kita sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, ketika kita melaksanakan ibadah haji sebenarnya ringan saja. Bisa menggunakan haji tamattu dengan cara. Ketiga, setelan USB stick kita pasangkan pada smartphone dengan sistem operasi Android 12. Aplikasi yang digunakan adalah sama, yaitu Patch TV HD yang dapat di-download di Play Store. Untuk melihat kualitas audio dan video, kita rekam dengan menggunakan fitur yang terdapat pada smartphone, yaitu Screen Record. Dan kita rekam juga dengan menggunakan kamera yang kita pakai ini. Ini lebih penting lagi karena kita harus bisa berpikir bahwa yang namanya kolesterol itu sebetulnya 80% sih badan kita sendiri yang bikin. Cuma 20% yang dari makanan. Dan dekon ukuran besar untuk menampung tulang dan jeroan seberat 1 kg. Tahun ini pengurus masjid menyiapkan 300-an dekon untuk wadah daging kurban. Hasilnya baik audio dan video cukup bagus. Video cukup tajam, tidak terdapat garis pada saat perpindahan antar frame dan pada teks berjalan. Walaupun ukurannya kecil seperti flash disk, dengan posisi ventilasi hanya terdapat pada satu sisi saja berukuran kecil, pada temperatur suhu ruangan 26,4 derajat Celcius, setelah dinyalakan kurang lebih selama 2 jam, temperatur USB stick ini terpantau di angka 46,7 derajat Celcius, cukup adem tanpa membutuhkan cooling pad sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Bagi yang suka kepraktisan, setelan USB stick di VBT2 sangat cocok sekali dipasangkan pada smartphone dan semua perangkat dengan menggunakan sistem operasi Android, diantaranya Android Box dan head unit mobil. Selain itu juga bisa digunakan pada PC ataupun laptop. Untuk aplikasi sudah tersedia pada CD dalam paket penjualan. Kita berharap kedepannya harga USB stick di VBT2 ini semakin terjangkau. Baik, demikianlah video review setelan USB stick di VBT2. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.